sih? Olahraga keliling-keliling. Itu kayak Pak Salim tuh keliling-keliling. Bismillah. Salim. Berapa putaran Pak Salim? Lalatnya kayaknya maksud ada lalat Mau makan nasi kuning sini apa di dibungkus aja di sini aja, mumpung lagi sepi lah. Nggak usah makan di sini, dibungkus aja. Iya. Sana aja parkir. Abang aja turun. Oh duh, rame ya? Hah? Rame? Nggak usah, antrinya panjang. Emang jam berapa sih? Jam berapa sih ini? Ternyata jam 6.30. Ya bisa antri sebenarnya tadi. Kalau 6.30 kita pikir. Kirap Muhammadiyah. Hari apa? Oh, ini Sabtu ya. Pantau situasi kirap Muhammadiyah. Kayaknya udah dipersiapkan tuh, kayak dikasih palang-palang gitu. Kirap Muhammadiyah, kita ke kiri. Jam 6.30. Kalau abang mau beli nasi di sini aja, nasi. Asik, alhamdulillah, thank you. Tadi bontengnya lupa dibawa ya. Harusnya bontengnya 2. Jualan apa lagi nih orang nih? Ini ada jualan juga nih, lontong sayur. Wah, nggak jualan bang, nasibnya abang. Nggak jualan dia, biasanya di sini. Jualan Panjunan Gang 4. Nanti kita Pas aja di sini tuh ada polisi sudah. Kayak di situ ditutup jalannya tuh, dikasih patok. Pagongan. Di sana kan masjid Bata Merah. SMP Muhammadiyah. Menunggu yang pada ngaret. Kita selalu siap sedia. Jadi kalau kalian suka baca buku, enak. Gak perlu menunggu HP harus selalu terisi penuh. Kita udah ada bawa buku,
yang bisa kita baca-baca di mobil ya. Tuh, kita juga bawa tasbih untuk berzikir, ya kan? Zikir amalan tarekat kah, di kodo apa, la haula atau subhanallah bihamdi dan sebagainya. Kita juga bawa tasbih. Kita juga bawa tasbih kita untuk sholawat sebanyak-banyaknya, ya kan? Jadi banyak yang bisa kita bisa lakukan untuk memanfaatkan waktu sambil menunggu, karena memang budaya di Indonesia masih nggak kayak Jepang on time. Jadi kita tidak perlu gelisah, tetap tenang karena kita banyak amunisi gitu loh, ya. Kita di dalam mobil bisa sambil belajar kayak gini kan, dibaca-baca lagi. Doa minta ampun, doa minta dibersihkan diri kita dari hati kita, dari sifat-sifat yang menjauhkan diri kita dari musyahadah kepada Allah, suci dari sifat-sifat yang menilai kecintaan kita kepada Allah, bersih dari hubud dunia, hubuzza. Imam Hasan al-Basri kayaknya udah mau mulai nih, sudah mulai rame nih, di belakang juga sudah ada odong-odong. Rupanya ini SD, TK, SMP. Muhammadiyah Milad. Enggak, biar aja kita di sini. Enggak, dia udah tahu kita ada di sini. Imam Hasan al-Basri didatangi minta amalan dengan segala masalah yang berbeda. Obatnya satu, banyak istighfar, minta ampun dosa dan sifat tercela dibersihkan. Tanda akhir zaman. Zikir penggugur dosa. Allah maghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina. Ya Allah, sama ini salah saya menjalani hidup. Ya. Biasakan mengirim Al-Fatihah untuk anak-anak sahabat sholat 5 waktu. Ila ruhi wa jasadi, sebut nama lengkap bin siapa? Muhammad Zaini Gani bin Dr. Alamsah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Waalaikumsalam, Ustaz. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, kemarin tuh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sini aja dekat aja Pak Dokter. di wilayah mana? Jaga. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Ini aja na'budu wa sebenarnya nggak jauh dari ihdinas pasar. siratal mustaqim. Oh, jadi dia di Kali Tanjung situ tah pasarnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita Ya bersedia. rumah kalau segitu mah. Kalau dokter itu harus selalu belajar seumur hidup. Ya bawa buku sehingga kita tetap elegan, tidak ribet, Itu tidak marah, dia apa namanya? lama. Budgetnya berapa sih? 125 yang di DE yang di Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Maliki yaumiddin. 125 juta. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Ihdinas siratal Satu tahun. mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. lebih kecil gitu, lebih kecil 100 meter aja lah buat nyimpen nugget sama bakso nggak disimpan di nanti di apa di panggung gitu tuh nanti Enggak, kalau dia beraninya budget berapa dianya tuh? Alaihim.
yang sudah itu sih katanya sudah 125. Enggak, kalau itu kan yang nawarin. Nawarin. Kalau yang dia yang ingin menyewa ini ada nggak ngomong saya budgetnya setahun sekian gitu? Ada nggak? Belum sih, yang baru ngasih tahu gitu doang kemarin tuh, ya di depan tuh 125. Lah terus teman saya kan nawarin yang di Jalan Angkasa itu yang 450 meter gitu. Per tahunnya berapa kemarin ya? Per tahunnya itu 140. 140. Iya, cuma kegedean enggak loh, saya kegedean itu tuh nyarinya yang 100 meter aja lah gitu. Bukan wilayah kali Jalan Angkasa aja, kalau di sana Jalan Angkasa gitu. Ya udahlah. Makanya saya malam tuh nggak nelpon lagi ke Pak Dokter tuh. Jadi kalau apa namanya? Kalau Ar-Rahmanir-Rahim. tapi tidak tahu ya budget berapa gitu dia. Iya, saya dikasih tahu punya patokan dia 125 yang di pasar. Cuma dia kepengen satu ada banyak premannya gitu, pada kami minta di situnya. Allahumma Ada di Jalan Penggung itu. masih Ada Jalan Penggung. Tapi memang masuk jalan lagi ke masuk gang gitu lah ke arah kanan. tuh wudu Nah, itu berkah kelihatannya sih sholawat amalkan bila anak hatinya karena suka membentak orang pas tua. itu. Kalau Al-Kausar alat ya latif kita kebutuhan satu itu dia pakai freezer atau baksonya nih. gantongi harta dengan sedekah jika sakit Enggak, dia hati, menyimpan tidak baksonya sakit, berarti susah. pakai freezer kan? Jam 12 kan udah rame kiriman kan jam 9 malam. mendakwahkan fardu kifayah Jam 12 kan udah pada diambilin gitu. Jadi kan butuhnya butuh mudahkan rezeki mengalir Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika wa innahu la yamlikuha illa anta. kalau kiriman nugas baksonya sih dari Kuningan. Hadis riwayat Tabrani. Kiriman ada tuh dari Kuningan. Oke, itu dulu nanti saya kabari kalau ada. Kemudian kata Abah Guru, amalan anti miskin. Oke Ustadz ya, nanti kita sambung lagi ya. Saya baca kulhu 3 kali. Oke. Assalamualaikum. Insya Allah minggu malam sama Senin malam ya Bu. 3 kali udah diamalkan. Malam ya, iya. Tapi katanya ada ini, ada apa? Ya Kudus, Halimatus Atina Safar Kudus, Man Adani Fohya. Pak Ustadz Dodi katanya. Enggak ya? Kok Ya aku Kudus, ya Kudus, Atin Fulus, Man Adani Fohya. nggak tahu juga tadi Habib teman Abdul Al-Idrus, anak Habib Abu Bakar teman As-Sakran. sholawat itu mau Anak hubungi Habib aku. Abu Bakar As-Sakran. Hari ini katanya Anak habis Habib zuhur Abu loh. Bakar As-Sakran. Kok nggak diumumkan di sana? Aku bilang gitu. Nggak tahu. Berkat Habib Abdullah Al-Idrus Abu Bakar As-Sakran, anak dari Abdurrahman As-Segaf. Saya dulu ya hampir jam setengah 8 jam 8. Saya kan ada di warung bakso. Kan Masya Allah la quwata illa billah, kita lemah yang kuat adalah Allah. Nah, Sama istrinya bawa motor, terus saya tanyain Itu anak saya supaya nanti tidak menyusahkan saat Ramadan kita memang justru menang karena kita merasa lemah yang kuat hanya Allah. Masya Nggak tahu juga Allah saya. la quwata illa billah. Ini kalau membacakan anak kita barangkali orang tertentu aja yang melihat anak kita kayaknya mungkin ini atau aja melihat nggak semua. kelebihannya, kita bacakan Masya Allah la quwata illa billah. Iyalah. Kita saya Enggak, kalau ini Masya Allah, Halimatus la quwata Safar illa billah. Ustadz Dodinya mau Masya Allah la umroh. quwata illa billah. Gitu masa sih aku bilang gitu. Iya. Quran Nah, surat itu kalau hari Al-Kahfi. Minggu itu kan acara yang Bila keliling kesulitan itu. keuangan susah mengurus anak, penjagaan Al-Kahfi. Itu aja. Ini Al-Kahfi ini dibaca hari Jumat juga bagus. 9 ayat pertama untuk tercegah dari fitnah Dajjal. Ijazah amalan jika bertemu hantu. Daf dam malai min kulli mati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun berkati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hantu akan hancur lebur ditiupkan. Amalan Yang di sana di Ustadz Dodi. Ya yang di sini yang di Innahu min Sulaiman. Oh, dulu pernah. Bismillahirrahmanirrahim. ya yang di Ini belum diamalkan Iya, sih. banyak kan orang Baru itu. tahu ini belum diamalkan. Belum diamalkan. Datang, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina sampai malam. Muhammad. Iya. Kalau nggak Belum salah ya. diamalkan. iya jam 12 malam
jangan lupa habis sholat. Waktu Robi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sudah diamalkan. Baca selesai suatu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Ini amalan pintu rezeki. Sudah diamalkan 100 kali zuhur. Salawat Jibril penarik rezeki. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, anta syamsu, anta badrun, anta nurun. Enggak, ini ada kirap. Jibril penarik rezeki. Kirap bukan itu apa? Muhammadiyah. Ada lagi amalan yang membuat malaikat tidak sanggup mencatat pahalanya terlalu banyaknya. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wajadda Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Niscaya 1000 subuh malaikat ratib dan atid capek nulis saking banyaknya pahala amalan ini, dan ia telah menunaikan haknya kepada Nabi dan diampuni dosa dan dosa orang tuanya. Bila mati dikumpulkan dengan Nabi. Enak banget nih, 70.000 malaikat mintakan ampunan. Kalau malaikat minta ampunan, nah insya Allah barang siapa menempuh jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, ini sahih. Allahumma khususan ini aku wakilkan untuk papiku mamiku. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wajadda Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Nah, sebenarnya satu hari itu cukup 1 kali aja, pagi sore, tapi aku suka mewakil, aku suka mengkhususkan pahalanya untuk papi 1, jadi aku baca untuk mami 1, untuk aku 1, untuk suamiku 1, Dr. Alamsa, untuk anak-anakku Muhammad Zain Gani, Muhammad Yusuf Ibrahim, Muhammad Fadil Ismail, 111, akhirnya 7 kali. Ya Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wajadda Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, khususan ila ruhi Haji Ahmad Sultan bin Abdul Muid. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wajadda Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, khususan ila ruhi mamiku Haji Amir Hidayah. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wajadda Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, ila ruhi anakku Muhammad Zain Gani. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wajadda Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, khususan ila ruhi anakku Muhammad Zain Muhammad Yusuf Ibrahim. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wajadda Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, khususan ruhi ila ruhi anakku Muhammad Ahmad Fadil Ismail. Nah ini dapat 70.000 malaikat memintakan ampunan. 70.000 malaikat, amalnya membuat malaikat tidak sanggup mencatat pahala. Nggak sanggup, bukan 70.000, banyak banget, nggak sanggup mencatat pahala. Malaikat itu kan banyak, ribuan. Banyak amalan-amalan yang harus kita tuh cerdas. Waktu kita sedikit, jadi dengan waktu yang cuma sedikit, hidup yang cuma sebentar ini, kita harus pandai membagi waktu untuk amalan-amalan yang pahalanya berlipat-lipat ganda, kayak subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Itu kan Maha suci Engkau ya Allah, sebanyak lautan tinta tulisan kalimatnya, sebanyak segala sesuatu yang hidup di kampung ini, sebanyak banyak banget pahalanya dilipat gandakan karena pakai adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Tuh. Jadi hidup yang singkat ini kita harus isi dengan amalan-amalan cerdas. Oke. Terus ini tarik asamnya kita supaya masuk dalam gerbongnya para wali Allah, terutama dari jurusannya Syekh Ahmadani. Ya, ini amalan yang sudah diijazahkan oleh Abah Guru Sekumpul. Dari gini, kita itu dari guru akhirnya Nabi Muhammad. Makanya ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi wa tabi'in wa ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
dari Nabi Muhammad ke Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wa Syekh Ibrahim Al-Khalwati, wa Syekh Said Muhammad Abdul Karim As-Saman Ahmadani, wa Syekh Arsad bin Abdillah Al-Banjari, wa Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, wa Syekh Januddin Sumbawi, wa Syekh Syihabuddin Al-Banjari, wa Syekh Ali bin Abdillah Al-Banjari, wa Syekh Muhammad Sarwani Abdan Al-Banjari, wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ini Abah Guru sekumpul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan untuk wali-wali Allah yang guru-guru kita yang sudah memberikan ijazah amalan tarekat samaniyah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Isinya adalah zikir, istighfar, astagfirullah innallaha ghafurur rahim. 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 Sambil menunggukan waktunya kan bermanfaat ya. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Mulai bilangnya jam 6.30 sampai jam berapa ini sudah, Bah? Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. 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 Ini 100 kali. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 196. Allah Allah Allah. Kan Mama sudah ajarkan ya, Muhammad Jenny Gani, Muhammad Yusuf Ibrahim, Ahmad Fadil Ismail. Mama udah sering ngajarin kalian suruh mengamalkan amalan tarekat samaniyah ini. Ya kan 77. Terus salawat Nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa habibika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim 100 kali belum. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Enggak, itu pagi sore ya. Oke. Nah, lanjut kita baca lagi buku-buku yang belum kita baca. Jadi terisi waktunya. Manfaat dengan segala macam ilmu yang bisa kita habiskan sambil menunggu. Jadi ini kita nggak bete karena selalu membawa buku. Belum lagi bawa buku ini. Alhamdulillah kalau menunggu-nunggu ini buku bisa habis semua ini. Alhamdulillah, semakin lama menunggu semakin habis nih buku semua. Ulang-ulang lagi. Nah ini apalagi nih? Nah ini dia buku catatan-catatan saat mengaji di mana-mana, ya kan? Belum dibaca lagi nih. Inilah makom yang paling tinggi di dunia ini. Aku catatan tanggal berapa ini? Belum pernah aku baca lagi nih. Nah 10 rahasia kemuliaan lapar. Nah, Imam Al-Ghazali merincikan kepada kita mengenai manfaat yang didapat dari pengendalian diri seorang terhadap makanan. Dia berkata, jangan karena bahwa lapar tersebut bertujuan untuk menyakiti lambung, maka keadaanmu bagaikan seorang yang memandang pada sebuah obat dan obat tersebut pahit, dan dia menyangka bahwa hikmah di balik obat tersebut adalah kepahitannya, sehingga ia menyangka segala sesuatu yang pahit dan tidak enak rasanya ia gunakan untuk berobat. Bisa jadi yang ia makan adalah racun yang membunuhnya. Bukan maksud utama adalah yang adanya rasa pahit, akan tetapi khasiat dan obat itu yang diketahui oleh para dokter, karena beliau adalah dokter hati. Beliau berikan 10 manfaat khasiat jika kau lapar karena Allah atau karena Allah, lapar karena Allah ya, lapar karena Allah, atau mengurangi makanan demi Allah, kau akan dapat 10 keuntungan. 1. Mensucikan hati, mengembangkan bakat dan membuka mata hati. Yang dengan banyaknya makan akan merusak kecerdasan dan pemikiran. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang kenyang lalu tidur, maka akan memperkeras hatinya. Oleh karena itu, nanti saya di belakang aja. Di belakang, oke. Banyak. Ayo. Bapak maju sedikit, mobilnya nggak bisa keluar. Ayo, Bapak ngikut ke sini. Manfaatnya jika kau lapar karena Allah atau mengurangi makanan demi Allah, kau akan dapat 10 keuntungan. Tuh, keuntungan lapar nih. Mensucikan hati, mengembangkan bakat dan membuka mata hati. Karena dengan banyaknya makan akan merusak kecerdasan dan pemikiran. Ibu Abbas berkata, barang siapa yang kenyang lalu tidur, maka ia akan memperkeras hatinya. Oleh karena itu, banyak yang menyukai setelah makan malam melakukan sedikit berjalan atau gerakan dengan berzikir sebelum langsung tidur. Si beliau berkata, tidaklah aku lapar sehari karena Allah, terkecuali aku melihat pintu hikmah di pelajaran terbuka di hatiku. Yang belum pernah aku
Lihat sebelumnya. Mensucikan hati dan mengembangkan bakat adalah manfaat pertama. Yang kedua, manfaat kedua adalah melembutkan hati dan membersihkannya, yang membuatnya siap untuk memahami kelezatan dari merasakan pengaruh dari zikir. Tulisan sendiri tapi nggak bisa dibaca. Terus apa lagi? Karena pengaruh yang didapatkan hati dan kelezatan bermunajat berbeda dengan kemudahan potensi terbukanya hati dan pemahaman akan makrifat. Nah, merupakan suatu hal. Akan tapi adanya kelezatan dan dari bermunajat merupakan perkara lain. Di balik perkara tadi didapatkan pula yang dengan adanya lapar. Oleh karena itu Imam Junaid bin Muhammad heran. Mereka ingin mencapai manisnya ibadah, namun menjadikan dalam dadanya sekantong besar berisi makanan, namun ingin merasakan kelezatan ibadah. Imam Junaid heran dengan orang seperti itu. Jadi orang yang kalau pengen mendapatkan kelezatan ibadah, perutnya harus lapar. Tuh, ini keutamaan ada nih. 10 rahasia keutamaan lapar karena Allah. Tapi Imam Al-Ghazali, bukan karena yang lain, karena Allah. Imam Al-Ghazali ini mengatakan, beberapa imam-imam, Ibnu Abbas juga berkata begitu. Kalau kita ingin cerdas, kita ingin merasakan kelezatan ibadah, ya perut tidak boleh sampai terlalu buncit. Nah, anakku Muhammad Zaini Gani, Muhammad Yusuf Ibrahim, Ahmad Fadil Ismail. Ini ada 10 rahasia kemuliaan lapar. Salah satunya adalah kecerdasan otak. Yang kedua adalah makrifat. Kita bisa merasakan kelezatan iman kita kepada Allah ini sambil menunggu kita kirap, mau akan kirap Muhammadiyah, kirap Maulid ya. Kirap namanya ulang tahun tuh apa sih? Milad Muhammadiyah. Yang keberapa nih? Mensucikan hati, mengembangkan bakat. Manfaat kedua adalah melembutkan hati dan membersihkannya. Melembutkan hati dan membersihkannya sehingga kita akan bisa merasakan lezatnya ibadah. Inilah makom yang paling tinggi di dunia. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Qut Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Sohibul Maulid, bahwasanya di Yaman ada seorang wali agung perempuan yang bernama Syaikho Sultanah yang memiliki gelar Rabi'ah Al-Adawiyah. Ada juga yang jalan kaki? Nggak ada. Akhirnya nggak ada juga. Muhammadiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah, Yaman, Hadramaut. Nama lengkapnya beliau adalah Syekhona Sultanah binti Ali Az-Zabidi Rabi'ah Al-Adawiyah, Hadramaut. Pekerjaan beliau ini setiap waktunya, bahkan setiap hembusan nafasnya itu selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang lebih hebatnya lagi, beliau selalu bersolawat kecuali ketika waktu sholat tiba. Pada suatu ketika beliau mendapat suara gaib yang dia meminta beliau untuk meminta apa saja dengan permintaannya pasti dikabulkan. Namun beliau adalah seorang ahli tasawuf yang mursyid. Jadi kalau beliau tidak langsung meminta
Dia langsung meminta permintaannya karena situasi ini juga pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu beliau menemui gurunya dari keduanya dan menanyakan, tapi ada tulisanku sendiri tapi nggak bisa dibaca. Gimana coba bang? Tulisanku sendiri tapi aku nggak bisa membacanya. Bagus syair dan merayakan kepada guru beliau. Apakah ada di dunia ini makom kedudukan kewalian yang tidak ada lagi makom? Kita nunggunya dari jam berapa coba? Kira tuh nggak sama Bu Dokter. Nunggunya dari jam berapa coba? Jam 6. Kurang. Parkir aja motor sini loh. Ya nantinya pulangnya jadinya kesini situ. Udah kan ini langsung ke Sandon. Iya. Gak bilang tuh. Iya, dia kan langsung ke Pilang, langsung ke rumah beliau. Nanti ngobrol sana aja dah. Istri saya kan buka kios di depannya. Oh. Kios apa? Kios apa? Baju. Oh, baju. Ngopi-ngopi. Muslimah. Lah, Pak dosen nggak ikut apa dosen? Iya tadi belum saya WA. Iya betul. Merayakan guru beliau. Wah, akhirnya tadi pikir bakalan jalan, nggak mungkin juga sih jalan anak-anak kecil. Nanti pulangnya gimana? Jalan apa nih? Daerah Samadikun. Jualan apa? Lontong. Kebon Baru, Kelurahan Kebon Baru. Rumah kecil. Jalan Muhammad Toha. Rumah ini disewakan. Terus bisa buka ini. Terus lanjut. Oh iya. Kesana aja sedikit lagi kan banyak. Kayaknya nggak buka. Iya kayaknya sih. Kayaknya dari naga-naganya kok nggak ada kayak persiapan apa gitu. Lurus aja. Iya tahu.
Ngerti saya. Kebuli ayam panggang tuh. Oh, ini juga kebuli. Ini apa nih? Ini apa nih? Kayaknya kukusan-kukusan deh, Bang. Enggak, itu ya coba beli kukusan-kukusan jagung ya. Hah? Sehat kan? Ya di rumah juga biasa. Ya enggak kan, karena ini kan kita enggak bikin. Apa nih? Ini serabi. Oh, ada buras gitu. Buras. Buras sih beli, kayaknya buras ini lumayan udah nahan. Ya coba deh. Coba. Ya. Bentar ya. Kita harusnya dikasih bendera dia. Allahu Akbar. Sama rombongan odong-odong apa? Kenapa? Tuh, depan mobilnya. Tadi kuponnya dapat nggak? Enggak. 2. Oh, iya. Nanti saya mintain lagi. Hadiahnya kan sepeda listrik. Oh ya. Nanti dimasukin kemana? Di sana, di Sandun bilang tuh. Mau kue lagi ya? Hah? Oh iya. Nih. Kok ngerti sih ya? Iyalah. Bawa aja bawa. Oh dibawa semua. Oh gitu. Oh gitu. Oh dia mau makan juga. Aku. Maaf. Ya itu jalan. Dah. Banyak-banyak lah. Udah. Yuk. Eskalator aja. Dan keputusan tersebut diumumkan di tanggal kemarin ya 27 November dalam rapat ke Oh hadiahnya sepeda. Wow, luar biasa ini. Kirap Milad Muhammadiyah. berbagai pejabat olahraga Thailand dan asosiasi Sayangnya tuh ya, dan komite Olimpiade ini Indonesia jadinya cuma SD SMP yang bertanya aja. menjaga keberlangsungan acara dan juga keselamatan para atlet ya. Tapi itu lumayan ramai loh, Bah. Itu panjang ternyata. Ternyata bukan sedikit. Dan distrik Loyang di Songkhla ini dipindahkan ke Bangkok dan Konburi. Terdapat 10 cabur ya yang dipastikan mengalami perubahan venue, meliputi Muay Thai, kemudian sepak bola putra Fasiko, catur, kabadi, wushu, pencaksilat, judo, pencaktue, terus juga karate, serta biliar yang mencakup snooker ya. Dan untuk venue terbaru Gulat masih belum Banyak Pak ternyata, belum ditentukan. Saya pikir cuma berapa. 11 cabur termasuk cabur populer yaitu cabang sepak bola putra sama tidak. Jadi yaitu cuaca sih kita juga tidak Terus ini aja. Cepat lupa. biasanya pertandingan kompetisi jadwal tetap dijadwalkan berlangsung 9 sampai 20 Desember. 9 sampai 20 Desember. Cuman venue-nya aja dipindahin. Venue-nya dipindahin Sama beberapa beberapa yang cabur juga ya yang harus dipertimbangkan apakah nanti akan di mana gitu. karena kan Kirap Milad Muhammadiyah 29 November 2025 hari Sabtu. Oh, hadiahnya sepeda. Nggak tahu kita hadiahnya sepeda. Sambil terus membaca dan bersolawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa nak, bawa selalu tasbih. Selama tasbih ada di badan, malaikat mintakan ampunan. Kata Abah Guru Sekumpul, ikuti aja gerbong yang sudah jelas. Jalan apa nih Kartini ya? Sepeda Menteri Kota.
Nah. Kalau jadi dadah gitu. Dadah. Anak-anak. Dadah. Siapa gitu ini? Ini kosong. Astaga, kosong. Ibu dadah. Kosong. Dek, dadah. Oh, Dek, dadah. Itu di situ. Barisannya di situ berdiri. Iya, parkir aja masuk dulu. Parkir kanan. Ngapain? Oh, nggak usah. Pelan-pelan nanti kalau ada yang sepi nunggu ditilang aja kan? Ya nunggu ditilang. Ini pulang aja lah. Hah? Nunggu ditilang aja. Amaris. Mana ini? Iya ini. Ini ya? Ini yang jalan. Oh, ya ini yang duluan.
Sini bisa bah nih. Kesenian ini nih di perumahan ini kosong nih. Boleh parkir gak? Nah sini aja. Sini yang sepi. Nah gitu. Dia agak sedikit di situ bah, depan pintu ini jalan. Nah sini aja op sini. Medland. Kita di sana aja deh. Di mana? Di PDM-nya aja. Mas. Ya wis yuk. Ya namanya nggak ngirap namanya. Udah cukup. Ya sudah. Sok. Bisa ngomong juga sama yang lain. Paling juga kerucu-kerucunya. Diskon 80% Informa Oh iya, sampai 30 November. Sampai hari 30 besok berarti. besok kan kontrol aja. Hari ini aja kalau mau kontrol. Kalau minggu pasti desek-desek kan. Hari ini masih Mau beli apa sih? kontrol aja. Ada yang turun juga kah? Iya dong. Oh, sini Indomaret. Terus kita masuknya sama mana? Lubangnya? Jalannya mana? Oh, itu Muhammadiyahnya. Iya tuh. Ini nanti kalau keluar gimana? Ya kan? Di situ aja belakang angkot aja. Mungkin disangkanya nggak ada. Di pertanian teknik sampai Repot kalau di belakang situ sih. Iya. ayo buruan daftar lewat pmb.ugj.ac.id atau datang langsung ke PMB Store Kampus UGJ yang ada di Jalan Pemuda Raya nomor 32 Cirebon. UGJ, pilihan pasti pas di hati. Rame kayaknya nih. Mau cetak keperluan kantor yang hasilnya bagus, Oh, ini kalau Muhammadiyahnya tapi ini kan. harganya Alhamdulillah, bikin pusing. alhamdulillah. Di mana ya? Yuk kita ke situ. Emangnya mau cetak apa aja sih, Bu? Banyak, mulai dari brosur